The power of Selamat pagi dreams. adalah Mas. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang safety driving. Bagaimana safety driving itu sebenarnya harus kita mulai semenjak sebelum kita mulai berkendaraan. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus kita periksa pada mobil Honda kita sesaat sebelum kita berkendara untuk memastikan selama perjalanan kita bisa berkendaraan dengan aman. Di Honda kita menggunakan sistem yang namanya sistem power untuk memastikan bahwa seluruh bagian dari mobil kita sudah diperiksa dengan benar. Di mana P sendiri adalah petrol. Jadi yang akan kita periksa pertama kali adalah bahan bakar mobil kita. Yang kedua adalah oil, O-nya adalah oil. Yang kita akan periksa tentang oli-olinya, apakah oli-olinya sudah dalam keadaan optimal. Yang ketiga, W itu adalah water, jadi kita akan periksa sistem airnya, jadi air radiator sama air wiper. Yang K-nya adalah electricity, kita akan periksa tentang kelistrikannya mulai dari aki, lampu, klakson, power window. Yang terakhir, R-nya adalah rubber, kita akan periksa juga untuk bannya, apakah bannya masih layak pakai atau enggak. Mari kita mulai dengan pemeriksaan yang P ya, petrol. Untuk pemeriksaan bahan bakar, kita bisa lihat di panel metal cluster sebelah kiri. Untuk huruf F menunjukkan bahan bakar dalam kondisi penuh. Untuk huruf E menunjukkan bahan bakar dalam kondisi yang hampir habis. Untuk mengetahui posisi pengisian bahan bakar untuk mobil Honda ini di sebelah mana bisa dilihat dari gambar bahan bakar ini ya. Jika panah menunjuk ke sebelah kiri, maka pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya. Untuk pengecekan oli, yang pertama kita cek adalah oli rem. Letaknya ada di sebelah sini, di dalam kap mesin. Untuk oli rem sendiri ada indikator petunjuk maksimumnya dan petunjuk minimumnya sebelah sini. Oke, jadi kondisi oli rem yang ideal adalah berada di antara batas maksimum dan minimum. Untuk pengecekan oli mesin, kita menggunakan dipstick berwarna orange ini. Oke, kita tarik, kemudian kita bersihkan. Jangan lupa kita mengecek pada saat kondisi mesin dingin ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kembali, lalu kita tarik lagi. Saat ini kita bisa melihat kondisi oli mesin kita. Kondisi ideal berada pada batas antara titik bawah sama titik atas. Pengecekan water yang pertama kali kita periksa adalah air wiper. Cara pengecekannya gampang, kita tinggal buka aja tutup air wiper ini dan kita lihat ke dalam. Oke, jika airnya sudah cukup, maka kita bisa berkendaraan dengan aman. Untuk airnya sendiri disarankan adalah menggunakan air khusus wiper, bukan air sabun. Pengecekan air yang kedua adalah air radiator. Kita bisa mengeceknya dari tangki cadangan air radiator. Untuk batas maksimumnya ada di samping sini. Ini. Sementara untuk yang batas minimumnya ada di bagian bawahnya lagi. Jadi batas air radiatornya berada di antara batas maksimum sama minimum. Untuk pemeriksaan kelistrikan yang pertama kali kita periksa adalah akinya mobil. Yang kita periksa pertama kali adalah bahwa aki ini sudah terpasang erat, tidak ada bagian yang longgar. Oke. Setelah itu yang kedua kita periksa adalah indikator dari kesehatan aki. Indikatornya terletak di sebelah sini. Kita bisa lihat nanti di dalamnya ada beberapa kode lampu. Jika kode lampunya adalah berwarna biru, maka aki ini dalam keadaan yang oke. Jika lampunya berwarna merah, aki ini berada dalam keadaan yang sedang-sedang aja ya. Jika lampunya berwarna putih, aki ini sudah waktunya diganti. Aki ini menggunakan aki maintenance free yang sudah tidak perlu dirawat lagi. Jadi bisa dipakai langsung sampai umurnya habis. Untuk kelistrikan yang berikutnya yang harus kita periksa adalah bagian dari lampu-lampu berfungsi dengan baik. Jadi lampu rating, lampu depan, DRL-nya semua dalam kondisi menyala. Untuk kelistrikan yang berikutnya kita periksa adalah power window-nya. Kita pastikan bahwa power window bisa berjalan dengan sempurna. Untuk mengetahui berapa tekanan ban yang disarankan oleh pabrik, kita bisa melihat di label ini. Memeriksa kelayakan pakai ban, kita bisa lihat dari indikator yang sudah tersedia. Pertama kita lihat dari tanda segitiganya di samping. Setelah itu kita mengikuti tanda segitiga ini ke
gundukan yang ada di sela-sela situ. Jika tapak ban sudah mendekati tanda gundukan ini, artinya ban ini sudah tidak layak pakai dan harus diganti. Demikianlah Honda Lovers, cara-cara kita memeriksa mobil kita sebelum kita berkendara supaya kita bisa stay safe di jalan. Oke, sampai ketemu.